Hai Sobat Desa semua, kembali lagi bersama Odes di sini. Kali ini kita coba membahas tentang LPM di desa. Teramat miris ketika kita mendengar kondisi yang tengah dialami LPM desa saat ini. Lembaga yang seharusnya bermitra dengan pemerintah desa di dalam meningkatkan aspirasi dan pelayanan masyarakat guna penyelenggaraan dan pembangunan desa yang lebih baik, kini sudah tidak terdengar lagi gaungnya. Jika kita amati kondisi lembaga kemasyarakatan desa atau LKD yang lain tidak demikian. Seperti halnya RT atau RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, atau bahkan dengan BPD yang notabene bukan termasuk LKD. Karena lembaga kemasyarakatan desa yang lain mendapat porsi anggaran yang lebih besar dibanding LPM dalam pos belanja desa. Padahal jika kita lihat, LPM pun menanggung beban yang sama berat seperti lembaga-lembaga desa yang lain di dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mitra strategis pemerintah desa. Namun kenapa ya dari segi pos belanja yang tertuang dalam APBD untuk honor LPM dan operasional jumlahnya masih sangat minim? Bahkan ada yang tidak menganggarkan sama sekali untuk kegiatan operasional LPM dalam APBD-nya. Harapannya ke depan pemerintah desa dan pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan bisa lebih memperhatikan nasib LPM agar ajas keadilan antara lembaga desa dapat tercapai. Kembali ke topik utama, di sini kita akan membahas tentang pengertian dasar hukum, tugas, fungsi, struktur, dan anggaran lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau LPM Des. Kita langsung saja ke pengertian LPM. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM Desa adalah lembaga mitra strategis di luar pemerintahan desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat desa. Selain meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan bagi masyarakat, LPM juga ikut serta di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa. LPM Desa adalah lembaga yang terbentuk atas prakarsa masyarakat yang tujuannya membantu pemerintah desa dalam meningkatkan aspirasi dan pelayanan guna penyelenggaraan dan pembangunan desa yang lebih baik. Untuk dapat mengefektifkan kinerja LPM, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta mitra pemerintah desa. Yang selanjutnya, dasar hukum LPM. Setidaknya ada beberapa dasar hukum yang mengatur LPM sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-Undang Desa. Berikut rinciannya. Yang pertama, Kepres nomor 28 tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi LSD menjadi LKMD. Kedua, Kepres nomor 49 tahun 2001 tentang penataan LKMD. 3. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang penataan lembaga desa. 4. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang penataan lembaga kelurahan. 5. Permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang penataan lembaga kemasyarakatan. 6. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, terutama di bab 12 pada bagian 1 dan bagian 2, tepatnya di pasal 94 dan 95. Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Bab 10 Bagian 1 dan Bagian 2 pada pasal 150 sampai dengan pasal 153 yang diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015. Yang terakhir, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Selanjutnya, tugas dan fungsi LPM. Berikut ini uraian lengkap tupoksi LPM Desa sesuai Permendagri nomor 18 tahun 2018 tepatnya di pasal 4 dan 5 yang isinya sebagai berikut. Tugas LPM. 1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa. 2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga, meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Fungsi LPM. 1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa. 4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. 5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat. 6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan yang ketujuh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikutnya, struktur LPM. Dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018 sendiri, masalah struktur LPM desa itu diatur pada pasal 8 dengan struktur pengurus terdiri dari 1. Ketua, 2. Sekretaris, 3. Bendahara, dan yang keempat, bidang sesuai kebutuhan yang ada di desa. Yang selanjutnya, anggaran LPM.
Banyak sumber anggaran yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan LPM, baik itu untuk membiayai honor, operasional, ataupun pembinaan, serta kegiatan lain yang masuk ke dalam program kerja LPM. Berikut ini beberapa sumber yang dapat digunakan untuk membiayai LPM, antara lain: 1. Pendapatan asli desa, bisa dipergunakan untuk honor, operasional, dan lain-lain. 2. Alokasi dana desa, bisa digunakan untuk honor, operasional, dan lain-lain. 3. Dana desa, bisa digunakan untuk pembinaan dan pemberdayaan. 4. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bisa digunakan untuk honor, operasional, dan lain-lain. 5. Bantuan keuangan kabupaten, bisa digunakan untuk operasional, honor, dan lain-lain. 6. Bantuan keuangan provinsi, bisa digunakan untuk honor, operasional, dan lain-lain. 7. Bantuan pihak ketiga yang syah, bisa digunakan untuk honor, operasional, dan lain-lain. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Bila terdapat kekeliruan dalam penyampaian atau materi yang terkandung di dalamnya, mohon ditulis di kolom komentar. Terima kasih.